Berikut ini adalah hal-hal yang harus Bapak Ibu hindari dalam seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Dan berikut ini kami berikan contoh pelanggaran-pelanggaran, kemudian pelanggaran itu masuk jenis pelanggaran yang mana, dan juga apa sanksi ketika Bapak Ibu melakukan pelanggaran ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah jenis pelanggaran ringan. Sebagai contoh, Bapak Ibu lupa mematikan suara HP. Jadi selama pelaksanaan seleksi akademik itu untuk Zoom, kamera dan suara tidak boleh dimatikan ya, atau pengawas harus tetap bisa mendengar segala aktivitas dan melihat aktivitas Bapak Ibu selama mengerjakan pretest atau mengerjakan ujian. Nah, yang perlu Bapak Ibu matikan adalah dari panggilan seluler. Jadi selama pelaksanaan seleksi akademik itu perangkat HP Bapak Ibu yang tidak diperbolehkan menyala adalah untuk notifikasi, misalnya notifikasi sosial media, kemudian notifikasi panggilan, notifikasi SMS. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika menggunakan perangkat selulernya sebagai sumber internet dan juga untuk digunakan untuk Zoom, pastikan Bapak Ibu tidak menerima panggilan dan notifikasi lain Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan sumber internet yang Bapak Ibu gunakan di dalam perangkat HP itu adalah nomor yang sama yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk bersosial media, sebaiknya Bapak Ibu berikan pengumuman sebelumnya, misalnya membuat pengumuman, tolong jangan diganggu selama pelaksanaan seleksi akademik dari jam sekian dan jam sekian, misalnya seperti itu. Itu dibutuhkan agar mitra dan rekan Bapak Ibu itu tidak mengganggu ya, untuk suara, notifikasi, dan juga panggilannya. Kemudian contoh pelanggaran ringan yang kedua adalah peserta berpakaian yang tidak sopan. Ini sebelum ujian ketika diverifikasi oleh pengawas sebelum dilaksanakan ujian itu Bapak Ibu berpakaian tidak sopan, misalnya memakai kaos dan sebagainya. Ini yang harus Bapak Ibu hindari. Ini masuk dalam jenis kategori pelanggaran ringan dan sanksinya adalah peserta akan diperingatkan oleh pengawas seperti itu. Kemudian kita masuk ke pelanggaran yang kedua kategori sedang Bapak Ibu. Sebagai contoh adalah Bapak Ibu terlambat masuk di ruangan Zoom saat uji sudah mulai ya, atau sudah login, itu Bapak Ibu terlambat. Maka dalam kartu peserta ujian itu juga sudah diperingatkan bahwa Bapak Ibu harus masuk maksimal 45 menit sebelum pelaksanaan ya Bapak Ibu, karena nanti akan digunakan untuk verifikasi bagi pengawas. Kemudian contoh pelanggaran yang masuk kategori sedang lainnya adalah peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian. Ini nanti tentu saja akan menghambat Bapak Ibu sendiri ya. Contoh yang ketiga adalah peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Ini juga tidak diperbolehkan Bapak Ibu, kecuali memang Bapak Ibu sudah mengakhiri ujian, meskipun waktunya itu tersisa, kemudian Bapak Ibu sudah yakin 100%, 120 soal itu sudah terjawab, kemudian masih ada sisa waktu dan Bapak Ibu mengakhiri ujian, itu diperbolehkan. Namun jika waktu belum selesai dan Bapak Ibu belum mengakhiri ujian, maka Bapak Ibu dilarang meninggalkan ruang ujian. Nah, ini masuknya adalah pelanggaran sedang. Nah, sanksi yang diberikan apabila Bapak Ibu melakukan ini adalah peserta dibatalkan ya pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Maka tolong Bapak Ibu hindari hal-hal ini yang masuk kategori pelanggaran sedang. Kemudian kita masuk yang ketiga Bapak Ibu, yaitu jenis kategori pelanggaran berat. Nah, sebagai contoh untuk contoh pelanggaran berat itu adalah peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal. Jadi misalnya Bapak Ibu menggunakan perangkat lain untuk memfoto atau Bapak Ibu mencatat di dalam kertas coretan itu tidak diperbolehkan. Nah, sehingga pada saat Bapak Ibu itu selesai ujian, kertas kosong yang Bapak Ibu gunakan untuk coretan selama mengerjakan latihan ujian itu, setelah selesai mengerjakan kertas coretan itu juga harus disobek di depan pengawas. Ini salah satu untuk menghindari penyebarluasan sebagian atau seluruh soal. Kemudian contoh pelanggaran berikutnya yaitu jenis pelanggaran yang masuk kategori sangat berat Bapak Ibu. Untuk kategori sangat berat ini sebagai contoh adalah peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal. Jadi ini juga perlu Bapak Ibu perhatikan. Misal Bapak Ibu menginstal pada laptop ya untuk aplikasi ujian itu, kemudian Bapak Ibu gunakan untuk ujian. Nah, ada perangkat lain yang Bapak Ibu install dan juga digunakan untuk login. Jadi satu peserta ketika menginstal dua aplikasi dan dua perangkat untuk login, maka itu akan terindikasi dibantu oleh pihak lain ya Bapak Ibu. Ini termasuk pelanggaran yang sangat berat. Atau di dalam ruangan itu ada orang lain yang membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan soal, ini juga masuk pelanggaran yang berat. Contoh pelanggaran yang berat, sangat berat berikutnya adalah
peserta memalsukan data. Jadi yang data yang Bapak Ibu lakukan itu dipalsukan. Sebagai contoh, yang mengerjakan itu adalah orang yang berbeda. Artinya yang bersangkutan tersebut tentu saja data secara nyatanya tidak sama. Ini artinya memalsukan data. Lalu apa jenis sanksi yang diberikan untuk pelanggaran berat dan sangat berat ini? Yaitu peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta seleksi akademik, dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu sudah didiskualifikasi, kemudian Bapak Ibu juga dinyatakan tidak lulus, Bapak Ibu tidak akan bisa mengikuti pretest di tahap berikutnya, dan yang sangat berat adalah Bapak Ibu bisa diproses secara hukum, karena di awal pada saat mengerjakan Bapak Ibu sudah menyetujui fakta integritas, dan itu sangat kuat di mata hukum Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu silakan hindari hal-hal ini. Bapak Ibu mengerjakan sendiri dengan penuh percaya diri dan yakin serta optimis Bapak Ibu bisa lulus seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 ini dengan hasil yang maksimal. Kami doakan Bapak Ibu bisa lulus seleksi akademik sehingga masuk menjadi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini.